wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sita Putiawati dari kelas MN 22G. Di sini saya akan sedikit sharing tentang apa yang saya ketahui tentang struktur modal dan leverage. Struktur modal merujuk pada kombinasi pendanaan sebuah perusahaan yang biasanya terdiri dari kombinasi antara utang dan ekuitas. Leverage sendiri mengacu pada penggunaan utang untuk mendanai aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan potensi berhasil bagi pemegang saham. Namun, penggunaan leverage yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko keuangan karena sebuah perusahaan harus memenuhi kewajiban pembayaran utangnya meskipun kondisi keuangan sedang tidak menguntungkan. Leverage sendiri terdapat tiga jenis yaitu seperti operating, financial, dan total leverage yang masing-masing mengembangkan pengaruh biaya tetap terhadap laba. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara utang dan ekuitas dalam struktur modalnya. Hal ini karena masing-masing sumber pendanaan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Misalnya, utang dapat memberikan keuntungan pajak karena bunga utangnya biasanya dapat dikurangi dari pajak. Namun, terlalu banyak utang dapat menyebabkan risiko kebangkrutan yang lebih tinggi. Di sisi lain, ekuitas tidak memiliki kewajiban seperti utang, tetapi memiliki kewajiban pembayaran tetap seperti utang. Mengapa? Karena dapat lebih mahal malah. Kenapa? Jangka waktunya yang lebih panjang membuat perusahaan memberikan dividen kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, manajer keuangan perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya modal, resiko, dan fleksibilitas finansial ketika menentukan struktur modal yang optimal. Penggunaan leverage yang efektif juga memerlukan analisis mendalam terhadap arus kas perusahaan, prospek pertumbuhan, dan kondisi pasar. Dengan demikian, keputusan mengenai struktur modal dan leverage tidak hanya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga nilai perusahaan secara keseluruhan di mata investor. Lebih jauh lagi, perusahaan perlu memperhatikan perubahan antara struktur bunga, inflasi, dan faktor ekonomi makro lainnya yang dapat mempengaruhi biaya utang dan ketersediaan modal. Strategi pengelolaan risiko yang baik memerlukan untuk mengantisipasi dan mengatasi kondisi ini. Selain itu, komunikasi yang transparan dengan pemegang saham dan kreditur mengenai strategi struktur modal dan leverage yang dipilih dapat membangun kepercayaan dalam meningkatkan reputasi perusahaan di pasar. Maka kesimpulannya, struktur modal dan leverage adalah konsep kunci dalam keuangan korporat yang mempengaruhi strategi keuangan perusahaan dan nilai perusahaan. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang apa itu kapital struktur atau struktur modal dan leverage. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.